Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam untuk Pak Heru Firmansyah, SHM HUM MPA, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kapital Selekta Hukum Pidana. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Jessica Natalia Wijaya, dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait tentang capital punishment atau yang lebih kita kenal dengan hukuman mati. Definisi dari hukuman mati itu sendiri adalah suatu praktik yang dilakukan oleh suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu tindak kejahatan. Pidana mati ini sendiri merupakan sanksi yang paling berat dibandingkan dengan jenis pidana lain seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan, dan di pidana tambahan sendiri itu ada perampasan terhadap barang-barang tertentu dan putusan hakim. Lalu jenis pidana dalam KUHP ini diatur dalam pasal 10 KUHP. Menurut pasal 10 KUHP, jenis sanksi pidana dibagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu yang termasuk dalam pidana pokok apa saja. Yang pertama, ada pidana mati. Pidana mati menurut Jisman Samosir dikatakan dalam bukunya yang berjudul Teknologi dan Pemasyarakatan menerangkan bahwa pidana mati telah dikenal sejak lama, sejak masa kerajaan di Nusantara. Jika didefinisikan, pidana mati adalah sanksi yang dilakukan dengan pilihan perbuatan yang mematikan kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Terkait pidana mati, awalnya pidana mati dilakukan dengan ketentuan pasal 11 KUHP, yakni dengan mengikat leher terpidana dengan tali dan menggantungkannya di tiang gantungan. Kemudian, papan tempat terpidana berdiri dijatuhkan. Akan tetapi, sejak diterapkannya penetapan Presiden tahun 1964, eksekusi hukuman pidana mati ini kemudian mengalami perubahan dengan cara terpidana ditembak hingga mati. Salah satu contoh perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP pidana, yang menerangkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun lamanya. Yang kedua, ada pidana penjara. Pidana penjara sendiri itu menurut Maria Ulfa dikatakan dalam bukunya yang berjudul Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP diterangkan bahwa pidana penjara merupakan sanksi pembatasan kemerdekaan atau pembatasan bergerak yang diberikan kepada terpidana dan yang bersangkutan didaftarkan ke suatu lembaga pemasyarakatan. Diterangkan pula bahwa sanksi pidana penjara baru dikenal sejak masa penjajahan berlangsung. Adapun pemberiannya dinilai bersifat istimewa karena memberikan kesempatan kedua bagi pelaku untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Terkait aturan pidana penjara, diatur di dalam pasal 12 KUHP. Dalam pasal 12 KUHP terdapat sejumlah aturan sebagai berikut. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu. Kedua, pidana penjara selama waktu tertentu itu paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Ketiga, pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut sebagai alternatif dari pidana mati. Pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Keempat, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun lamanya. Lalu yang ketiga ada pidana kurungan. Pidana kurungan menurut Maria Ulfa yaitu sanksi pembatasan kemerdekaan atau bergerak yang lebih ringan daripada pidana penjara.
kepada terpidana dan telah didaftarkan ke suatu lembaga pemasyarakatan yang sewilayah dengan pengadilan yang memberikan putusan pemindahan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Lalu ada pidana denda. Sanksi pidana denda ini diberikan dengan mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang untuk kepada negara. Uang tersebut akan dimasukkan ke dalam kas negara. Lalu ada yang terakhir pidana tutupan. Pidana tutupan ini berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 dikatakan makanan atau hukuman tutupan harus lebih baik dari hukum makanan dari orang hukuman penjara. Selain itu, keistimewaan juga tergambar dalam ketentuan pasal 33 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 dikatakan orang yang tidak merokok pemberian rokok diganti dengan uang saga barang-barang itu. Lalu sini saya akan menyampaikan terkait pidana tambahan. Pidana tambahan terbagi menjadi 3, ada pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan dari hakim. Perbandingan jenis sanksi pidana di KUHP lama dan baru. Untuk KUHP lama, untuk jenis sanksi pidana sendiri diatur di dalam pasal 10 yang membagi menjadi jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sementara untuk KUHP baru diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada pasal 64. Pada pasal 64 ini membagi jenis sanksi menjadi 3, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Di dalam pasal 10 huruf A, KUHP membagi pidana pokok menjadi 5, yaitu pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pasal 65 juga membagi pidana pokok menjadi 5. Kan tetapi di sini perbedaannya akan terlihat. Yang pertama adalah pidana penjara, tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Jadi antara KUHP lama dan KUHP baru tidak, untuk undang-undang yang baru tidak dicantumkan terkait pidana hukuman mati. Tapi untuk undang-undang yang baru, undang-undang yang lama masih dicantumkan perihal tentang hukuman mati. Lalu jenis pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati ada kriteria kejahatannya itu ada di pasal 104 KUHP tentang perbuatan makar, membunuh kepala negara. Lalu pasal 111 ayat 2 KUHP yang dengan tema mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia. Ketiga, pasal 124 ayat 3 KUHP memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang. Keempat, ada pasal 140 ayat 4 KUHP membunuh kepala negara sahabat. Yang ke poin selanjutnya ada pasal 340 KUHP pembunuhan yang dilakukan dengan berencana. Lalu ada pasal 365 ayat 4 KUHP pencurian dan kekerasan oleh 2 orang atau lebih dan mengakibatkan seorang mengalami luka berat atau mati. Lalu ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, penyalahgunaan narkotika. Untuk narkotika sendiri yang dapat dijatuhi hukuman mati itu adalah bandar, karena bandar ini orang yang dapat merugikan orang banyak. Untuk penggunanya sendiri tidak boleh dijatuhi hukuman mati, tapi untuk pengguna narkoba sebaiknya dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari bandar narkoba, atau bisa diberikan rehabilitasi supaya jiwanya kembali pulih. Lalu ada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1959 tentang Tipikor. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan
peradilan HAM pelanggaran HAM berat. Lalu, syarat penjatuhan hukuman mati pada tindak pidana tipikor. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sedangkan untuk syarat penjatuhan hukuman mati untuk tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Di sini Peraturan Mahkamah Agung memberikan syarat-syarat terhadap penjatuhan hukuman mati bagi seorang koruptor. Beberapa diantaranya itu hakim tidak menemukan hal yang meringankan dari si terdakwa. Kedua, dana yang dikorupsi mencapai lebih dari 100 miliar atau lebih. Tiga, korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana penanggulangan bahaya bencana alam, kerusakan sosial, krisis ekonomi dan moneter. Yang terakhir, memiliki peran yang paling signifikan dalam kasus korupsi. Lalu, apakah hukuman mati itu melanggar HAM? Nah, seperti untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat kalau kita sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial yang dimana kita hidup bersama orang lain. Orang lain sendiri itu juga mempunyai HAM. Apabila dalam pasal 28 huruf I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dikatakan hak setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hukuman asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi hukum mati melanggar hukum, melanggar HAM, kita balik lagi kepada kasusnya. Kalau seperti kasus pembunuhan berencana itu kan sudah merugikan salah satu pihak, di mana pihak yang dibunuh ini kehilangan nyawanya, sehingga menurut saya itu si terdakwa berhak jatuh hukuman mati. Tapi kalau untuk tindak pidana lain yang tidak sampai merugikan hak dari orang lain seperti kehilangan nyawanya, saya rasa perlu dipertimbangkan lagi jenis sanksi pidana hukuman yang diberikan kepada orang tersebut. Lalu bagaimana tata cara pelaksanaan hukum mati Indonesia? Nah, awalnya tata caranya itu dilakukan dengan cara digantung, lalu tempat berdiri dari si terpidana ini dijatuhkan sehingga terpidana ini terikat, meninggal dalam posisi terikat, tergantung lehernya. Sedangkan untuk saat ini jenis tindak sanksi pidana mati itu adalah dengan cara ditembak oleh tim regu penembak, di mana salah satu dari banyak pistol itu diisi peluru supaya tim regu penembak juga tidak merasa bersalah ketika mengetahui pistolnya itu berisi peluru yang mengakibatkan si terpidana tersebut meninggal dunia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Heri Firmansyah. Selamat malam.